Masih banyaknya daerah-daerah terpencil, terluar, terdepan, dan juga pedalaman. Tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan hingga saat ini ada 67 kabupaten yang terdiri dari 187 kecamatan yang merupakan kawasan terluar dan 122 kecamatan lainnya masuk dalam kategori tertinggal. Kawasan-kawasan ini bukan hanya sangat sulit untuk dijangkau, tetapi sangat-sangat sulit untuk mendistribusikan logistik dan membangun infrastruktur di sana. Inilah penelusuran-penelusuran kami ke sejumlah kawasan 3T untuk menunjukkan bagaimana sulitnya memeratakan pembangunan di kawasan-kawasan seperti ini. COVID-19, mobilitas pun menjadi terbatas. Kawasan-kawasan 3T pun semakin merasakan dampaknya. Padahal, di masa-masa sulit seperti inilah, mereka sangat berharap kepada kehadiran bantuan dari pemerintah sebagai stimulus untuk memutar ekonomi mereka. Lalu bagaimanakah pemerintah hadir untuk mengentaskan kemiskinan di masa-masa sulit seperti ini di kawasan-kawasan 3T? Ikuti penelusuran kami di Natuna, Kepulauan Riau. Kami menuju ke Pulau Tiga, salah satu gugusan kepulauan di Natuna. Sebuah pulau tanpa ATM, jaringan internet yang sangat minim, dan hanya bisa ditempuh lewat jalur laut. Adalah Awang, seorang petugas PT Pos yang harus berjibaku menembus jalur laut membawa uang bantuan sosial tunai ratusan juta rupiah di tas ransel yang ia bawa untuk dibagikan di pulau-pulau terpencil di Natuna. Tugas Awang bertambah ketika harus berurusan dengan KPM, penyandang disabilitas dan lansia yang harus ia datangi satu persatu. Kali ini selain membagikan untuk KPM yang hadir di balai desa, Awang juga harus mendatangi 5 penyandang disabilitas. Awang harus mengunjungi 9 pulau untuk mendistribusikan bantuan langsung tunai. Satu kali kunjungan, Awang memboyong setidaknya 300 juta rupiah cash. Total dalam 1 bulan, Awang harus menghabiskan 10 hari untuk menembus pulau-pulau di sekitar Natuna. Mas Awang, kalau bermalam, ini kan pasti menghabiskan beberapa malam ya kalau Iya, ke Pak. pulau-pulau ini. Itu nginep di penginapan. Nginep di penginapan. Uang sama Mas Awang. Iya, uang sama Itu saya. gimana di
simpannya supaya aman? Iya, saya peluk Pak uangnya Pak. Semalaman? Iya, semalaman Sambil dipeluk. tidur? Iya, sambil tidur. Oh, 600 juta, Iya, kadang 300 juta. iya, Takut gak sih? Takut Pak, ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap ya? Ngeri Tapi sedap. selama ini, sejauh ini aman? Aman, alhamdulillah. Aman ya? Jadi kalau bawa sekali uang yang 300 juta itu kan sekarang nilainya 300 juta ya? Iya, 300 juta. Untuk 2 pulau. 2 pulau. Berapa pulau total yang biasanya Mas Awang kunjungi untuk menyalurkan bantuan? 9 pulau Pak. 9 pulau? Iya, 9 desa. 9 desa? Iya. Pulau yang paling jauh yang kemana tuh? Ke Pulau Laut Pak. Pulau Laut? Iya, Berapa Pulau jam dari Natuna besar? Dari Sedanau ke Pulau Laut sekitar 7 jam Pak. 7 jam? Kita pakai kapal Pelni. 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 Nah, ada biaya nggak sih Mas Awang kalau untuk naik perahu dari Sedanau ya? Iya, Sedanau. Ke pulau-pulau ini, ke sini deh berapa biayanya? Iya, ke Pulau 3 biayanya sekitar 2 juta Pak. 2 juta 2 untuk juta. perahu saja? Perahu aja. Kalau yang ke pulau yang paling jauh? Sekitar 5 juta Pak. 5 juta. Mahal juga ya untuk Mahal. biaya ini ya? Oke. Ada berapa orang seperti Mas Awang di Natuna? 2 orang. 2 orang ya? Jadi ganti-gantian. Jumlah uang yang dibawa dalam tas ransel Awang 2 kali lipat besarnya ketika BST bernilai Rp600.000 per KPM di awal masa pandemi. Betapa berat tugas Awang dan kawan-kawan yang berjuang di kawasan 3T. Bagaimanapun, bantuan stimulus harus sampai ke penerima, apapun rintangannya. Sebagai negara kesatuan yang utuh, wilayah terjauh pun harus tetap tersentuh. Apalagi berbicara soal pemerataan. Ada 200.000 KPM yang tinggal di wilayah 3T. Dari total 9 juta KPM yang ada di seluruh pelosok Nusantara, harus terus memperoleh manfaatnya. Pak Mensos mengatakan bahwa walaupun dimanapun lokasinya gitu ya, standar untuk BST, mekanisme dan segala macam harus sama, jumlahnya juga harus sama. Tantangannya pasti besar Pak di daerah 3T ini. Apa saja yang ditemukan oleh PT POS selama ini? Betul, itu jadi pertama mengenai jarak. Jarak dan biasanya berhubungan dengan kondisi alam gitu kan. Kondisi alam yang untuk menuju ke sana, kondisi alam kemudian ketersediaan alat transportasi gitu. Berarti kosnya juga tinggi Pak ya sebetulnya penyaluran ke tempat-tempat itu? Kosnya tinggi, makanya juga kita nggak semata-mata melihat kos, tetapi memang kita juga bagaimana kita menyampaikan misi ini dengan berhasil sehingga kami juga ada upaya-upaya untuk bagaimana menekan kos. Misalkan untuk yang 3T ini strateginya kita kalau yang di tempat lain itu dibayar untuk tiap masa bayar secara rutin misalkan tiap bulan. Tetapi yang untuk 3T ini 3 pembayaran kita satukan. Oke. Kalau mekanisme Pak, seperti apa pemberiannya? Kan ada yang ditransfer biasanya sau kita ya. Ada mekanisme khusus tidak Pak untuk di wilayah 3T? Kalau di tempat lain kan asumsinya bahwa setelah kita lakukan pembayaran itu kita buat reporting status. Untuk bisa reporting status sinyalnya harus ada gitu kan. Nah di daerah yang Pulau 3T itu kadang-kadang sinyalnya belum ada. Nah kami udah punya teknologi untuk membuat mode offline. Jadi tetap dilakukan pembayaran, nanti setelah terima katakanlah tanda tangan, kemudian untuk scan langsung naik ke status, langsung naik ke dashboard. Tapi untuk yang di 3T itu kita menggunakan mode offline, di mana mode offline itu nanti petugas akan melakukan tetap foto penerimanya, kemudian nanti data tersimpan, nanti pada waktu pulang ke daerah yang udah ketemu sinyal online, itu sudah akan langsung naik statusnya terbayar. Natuna yang terpencil dan sulit diakses tidak lain karena lokasinya yang merupakan wilayah terluar paling utara bagian barat Indonesia. Pilihannya 2 hari perjalanan laut atau transportasi udara. Kendala inilah yang dihadapi oleh seorang penerima manfaat PKH yang saya temui. Mbak Juniarti ya? Memanfaatkan sisa dana PKH untuk menjalankan usaha
Linda dan beberapa rekannya tidak serta-merta memperoleh hasil dari jerih payahnya. Januarti, pendamping PKH di Kecamatan Bunguran Timur Laut, mengajak saya menemui UMKM yang ia rintis bersama 7 orang ibu rumah tangga penerima manfaat. Ibu Januarti, ini berarti untuk KPM yang di bawah Ibu Januarti ada berapa orang total di sini? Semua total satu kecamatan tuh ada 37 orang. 37 orang. Kalau yang di sini grup? Di sini ada 7 orang. Jadi kalau rata-rata misalnya Ibu Linda dapat berapa? Mungkin beda-beda ya dapatnya? Iya, beda-beda dapat komponennya. Yang paling kan? di sini yang paling besar siapa nih, Bu? Yang paling besar di sini ibu ini karena anaknya punya SMA. Nah, terus ada SMP juga. Dapatnya rata-rata berapa, Bu? Kisaran Rata-rata berapa? 200 lebih, 250 kan. 250.000. 250.000. Oke. Yang disisihkan untuk usaha ini berapa, Bu? 30.000 dari sisa kita setelah orang ini membeli perlengkapan anak-anak sekolah kayak buku, sepatu gitu. Satu bulan berapa kilo dibuat rata-rata? Pertama kami mulai merintis tuh kami coba sekitar 6 kilo dulu. Per kelompok ini. Artinya 6 kilo itu dalam 1 bulan, 1 minggu? 1 bulan. 1 bulan. 6 kilo. Jadi udah bulan 6 kilo itu kan kami sini 3 kilonya 10.000. Nah, tapi 6 kilo kan 20.000. Kan nggak besar modalnya kan. Rp210.000 terkumpul setiap bulannya. Dari hasil penjualan keripik singkong, masing-masing bisa memperoleh untung Rp40.000. Sayangnya, usaha ini menghadapi kendala yang tidak mudah. Sekarang sejauh ini sudah berapa, artinya cuma baru ke warung-warung doang ya? Iya, ke warung-warung Bu doang. Januarti Iya. ya. Kendalanya apa sih, Bu? Kendalanya kalau di sini kan transportasi. Kalau biasanya di luar kan kayak di Pulau Laut ataupun di Serasan. Nah, itu kan kendalanya transportasi, kapalnya kadang terbatas mendatangnya kan. Nah, jadi kan pas kami produksinya udah mulai, tiba-tiba kapalnya nggak ada gitu kan. Jadi usaha kami udah jalan ya, kami titip dulu ke warung-warung. Warung-warung gitu. saja. Nah, warung-warung saja. Yang jadi masalah kan tadi transportasi ya, Iya. aksesibilitas. Selain itu apa lagi? Bu Sinyal Januarti? internet juga. Sinyal internet. Perkara yang dialami Linda dan kawan-kawan memberikan sedikit gambaran bagaimana para penerima manfaat akan kesulitan mengembangkan usaha dan perekonomian akibat minimnya aksesibilitas, transportasi, dan akses ke pasar. Itu artinya, dana program PKH di pulau terpencil seperti ini harus pula ditopang sektor lainnya, seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan, bahkan industri yang seharusnya juga dikembangkan di pulau ini. Jangan sampai karena misalnya mereka tidak punya NIK, tapi memang mereka terdampak sekali, kita tidak hadir di situ. Menjadi negara kepulauan yang luas tak membuat pemerintah menganak emaskan 1 atau 2 wilayah tertentu saja. Pun begitu, Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara menggambarkan pada tim The Nation soal tantangan yang lebih besar terjadi pada wilayah-wilayah terluar Indonesia. Pak Menteri, kita di Natuna untuk Kemensos sendiri sedang menyalurkan apa saja nih, Pak? Ya seperti di daerah-daerah lain, sebenarnya ini juga tidak ada bedanya ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang terdampak pun, walaupun mereka tinggal di seperti Natuna seperti ini ya, jauh di di salah satu pulau terluar wilayah kita, mereka tetap bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Soal geografis juga tantangan. Pasti ya, kan tidak semua wilayah ya. Kalau kita bicara penyaluran secara elektronik ya, secara cashless, itu kan tidak semua wilayah memiliki jaringan yang bagus ya, jaringan internet yang bagus ya, sehingga tentunya kita minta kepada mitra kita, para bank dari Himbara itu bisa menggunakan fasilitas yang secara offline gitu. Oke, yang agen-agen itu tadi ya. Ada agen-agen bank, jadi para KPM itu, keluarga penerima manfaat, bisa datang ke agen bank untuk mendapatkan uangnya. Ya tantangannya banyak, tapi ya ini kan tugas kita melayani masyarakat ya, jadi ya harus kita carikan solusinya begitu. Masalah tidak hanya terjadi pada kondisi wilayah terluar saja.
tapi juga masyarakat di pedalaman di mana masih banyak warga Indonesia yang belum memiliki nomor identitas. Pak, selain terluar, terpencil, ada juga terdalam, yang pedalaman-pedalaman gitu ya. Betul. Kita tahu ada suku anak dalam, ada suku-suku lainnya yang banyak di pedalaman-pedalaman Indonesia. Masalah data kan juga masalah, banyak di antara mereka yang tidak punya KTP. Ini gimana Pak kalau dari Kemensos mengakalinya? Ini kami tetap menjalankan program-program bantuan sosial, dan tentunya kami menginformasikan ya kepada kementerian lain yang juga bermitra dengan kami, seperti Kementerian Dalam Negeri, bahkan juga seperti KPK begitu ya, bahwa memang tidak semua persyaratan itu bisa kita terapkan secara sama rata. Jangan sampai karena misalnya mereka tidak punya NIK, tapi memang mereka terdampak sekali, kita tidak hadir di situ. Artinya diakalinya pakai apa tuh Pak? Ya nanti kita, walaupun mereka punya NIK, ya tentunya dengan pendataan ya, kita data ke lokasinya, kan sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah setelah itu ya kita daftarkan mereka. Dan sekarang sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi koordinasi. tetap akuntabel walaupun memang datanya memang. Bahkan saya sampai bilang kepada petugas kami, ya kalian juga yang bantu ya untuk mendaftarkan mereka supaya juga mereka bisa dapatkan NIK gitu. Penyaluran bantuan sosial tentu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa kerjasama yang baik. Kementerian-kementerian terkait, pemerintah daerah dan juga para mitra harus berkoordinasi dengan apik agar bantuan bisa diterima dengan baik. Pak Menteri, soal realisasi untuk program Bansos per akhir September mungkin Pak bisa diupdate kepada masyarakat. Ya, kalau dari keseluruhan program perlindungan sosial yang masuk di dalam PEN ya, dari segi anggaran itu kalau tidak salah anggarannya ada sekitar 204 triliun. Itu kan 127 triliun sekian itu ada di Kementerian Sosial. Ya, jadi Paling besar ya. dari klaster perlindungan sosial ya. Terakhir itu pencapaian kita sudah hampir 70%. Dan 70% itu bukan berarti kenapa nggak 100% kan gitu. Ya karena 30%-nya itu memang sudah ada jadwalnya. Anda kan mengatakan tadi untuk wilayah-wilayah seperti Natuna ini, terus wilayah-wilayah terdalam, pedalaman-pedalaman, wilayah-wilayah terluar, itu kan artinya harus diperlakukan lebih ekstra supaya bantuannya merata gitu kan. Sistem monitoring dan evaluasi seperti apa yang diterapkan oleh Kemensos untuk menjamin ini sampai ke para KPF? Ya pertama di tiap Direktorat Jenderal di Kemensos itu setiap program memiliki dashboard ya untuk memantau realisasi penyaluran ya. Yang itu menurut saya kan dari segi gambar besarnya. Tapi yang menurut saya cukup efektif itu terus terang adalah misalnya simpel saja, kita ada misalnya ada WhatsApp group di mana saya sendiri itu ikut tuh hampir di setiap WhatsApp group sampai pesertanya itu yang ibaratnya pendamping kita yang paling bawah. Itu sangat efektif ya, ibaratnya saya bisa langsung melewati itu kan berapa layer istilahnya kan, kalau mau secara ketemu secara fisik kan mungkin kan tidak mudah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu saya kira membantu pekerjaan kita. Baik. Terima kasih Pak Julian. Terima kasih. Bantuan sosial dengan ragam bentuknya diberikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa negara hadir dalam kondisi sulit yang dialami warganya. Mungkin tidak akan memuaskan semua orang, paling tidak meringankan sedikit beban kesulitan. Memberi suntikan dana segar agar ada perputaran uang, memberi efek domino, dan roda ekonomi berputar di tengah ekonomi sulit akibat pandemi. Metro TV, knowledge to elevate.